pagi, Bapak Ibu rekan-rekan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku
sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan membaca di dalam kitab Habakuk pasalnya yang ke-3. Saya akan bacakan ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Firman Tuhan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah di dalam kehidupan kita mengalami satu kesulitan, satu pergumulan, satu keadaan yang tidak baik datang dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Kita berproses dengan Tuhan. Kita berdialog dengan Tuhan, kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi di dalam kehidupan saya? Sebenarnya Tuhan itu baik atau tidak? Sebenarnya Tuhan itu mau menolong saya atau tidak? Dan saya percaya rasanya semua orang percaya kepada Tuhan pernah mengalami hal yang demikian Bapak Ibu Saudara. Dan demikianlah yang dialami, yang dirasakan oleh seorang Nabi Habakuk ini. Dia berproses dengan Tuhan, dia bertanya-tanya kepada Tuhan, ya, dia berargumen dengan Tuhan. Dia mempertanyakan Tuhan. Dan saat itu dia tahu bahwa bangsanya akan segera dihancurkan oleh bangsa lain. Bangsanya akan mengalami kehancuran, akan ditindas, akan ditawan. Dan Allah yang dia percaya itu membiarkan hal itu terjadi. Sehingga inilah yang membuat Habakuk bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Pada saat itu Habakuk ada dalam keadaan yang dilema, ya, di mana apa yang dia pahami tentang Tuhan, apa yang dia tahu tentang Tuhan, apa yang dia pelajari tentang Allah itu tidak cocok dengan apa yang akan dihadapi. Tidak cocok dengan apa yang akan terjadi bagi kehidupannya dan bagi bangsanya itu. Kenapa Allah yang baik itu membiarkan kehancuran terjadi bagi bangsanya, bagi umat yang dikasihinya? Dia tidak berhenti bertanya-tanya dan bertanya-tanya, berargumen dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab Habakuk ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali hanya melihat kebaikan Tuhan itu lewat apa yang Dia lakukan, hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat Tuhan ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan, ketika kita mengalami kemenangan, ketika kita mendapatkan untung, ketika kita mendapatkan berkat-berkat yang besar melimpah dalam hidup kita. Apakah kita bisa melihat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kehilangan, bahkan di saat kita mengalami kesakitan dalam tubuh kita? Kalau kita membaca di dalam pasal-pasal sebelumnya, Habakuk ini sempat mempertanyakan Tuhan. Dia sempat ragu dengan Tuhan. Dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi tekanan seperti yang dialami oleh seorang nabi ini, Habakuk ini?
Bagaimana cara kita menghadapi ketika kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, ketika ada pergumulan datang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, di pasal yang terakhir ini, akhirnya Habakuk ini dia datang kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kehancuran bangsanya ini tidak bisa dihentikan. Dan dia harus terima itu, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika itu apa yang dia lakukan? Dia berhenti komplain, dia berhenti berbantah-bantah dengan Tuhan, dia berhenti berargumen dengan Tuhan, dia berhenti protes kepada Tuhan. Dan di pasal yang ketiga ini, dia menaikkan doa kepada Allah yang dituang atau dinyanyikan dalam satu lagu yang indah. Ya. Dia akhirnya menyerah, dia akhirnya berserah kepada Allah. Dan dalam penyerahannya itu, saudara, apa yang dia temukan? Apa yang Habakuk temukan ketika dia berserah kepada Tuhan? Kita akan melihat 3 poin pada pagi hari ini. Yang pertama, ketika dia berserah kepada Tuhan, yang ditemukan oleh Habakuk ini adalah ketenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam ayat yang ke-16 kembali kita lihat, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehancuran yang dihadapi oleh Habakuk ini sangat-sangat mengerikan. Ya, sampai membuat dia gemetar. Bahkan dikatakan di ayat tadi dikatakan bahwa kakinya itu seakan-akan kemasukan sengal. Ya, sengal itu seperti rematik ya, tulang-tulang yang menjadi sakit, tulang-tulang yang menjadi ngilu sehingga agak sulit untuk berjalan. Tetapi apa yang dia katakan? Dia akan menghadapinya. Dia akan menantikan kehancuran itu. Dia akan menantikan kebinasaan itu dengan tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mundur di pasal 2 ayat yang pertama, Habakuk ini sempat naik ke menara pengintai. Ya, apa yang dia lakukan di sana kalau kita baca, dia akan menantikan, ya, menantikan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Apa yang akan diperlihatkan Tuhan kepadanya. Tetapi di pasal 2 ini berbeda. Dia menantikan itu dengan kemarahan, dengan gelisah, ya, dengan tidak menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan. Tetapi di pasal yang ketiga yang baru kita baca ini di ayat yang ke-16 berbeda. Habakuk menantikan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan dengan tenang. Ya, meski dia tahu apa yang akan terjadi ini sangat-sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kalau kita lihat di pasal 3 ayat 1, apa yang dia lakukan, kenapa dia bisa tenang, ya, dia memulai doanya, ya, nyanyiannya ini dengan mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau. Ya, dia tahu bahwa bangsanya ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Dia tahu adalah bangsanya ini adalah bangsa yang punya perjanjian dengan Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari perjanjian yang sudah dia ikat dengan umatnya. Dia mengingat pertolongan Tuhan ketika Tuhan melakukan banyak perbuatan ajaib mengeluarkan bangsanya dari Mesir. Ya, bahkan sampai mereka ada pada saat itu. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Dan dia ingat itu dan dia tahu Tuhan pasti akan menyelamatkan bangsanya. Tuhan pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang sama seperti waktu pernah Tuhan lakukan dahulu bagi bangsanya. Dan bahwa ada kenyataan yang lebih besar dari kehancuran yang dihadapi pada saat itu. Bahwa kasih setia Tuhan tetap menyertai umatnya. Ya, Tuhan punya perjanjian dengan umatnya. Dan Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali dalam kehidupan kita mengingat siapa Tuhan dalam hidup kita. Dia yang sudah menolong kita, dia yang sudah menyelamatkan kita, dia yang sudah rela datang ke dunia ini menyelamatkan kita, mengangkat kita. Kebaikannya, kasih setianya tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Saudara, maka
Di saat kesulitan pun, di saat pergumulan pun, kita akan tenang bersama dengan Tuhan karena kita percaya kepada Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita temukan di sini ketika Habakuk berserah kepada Tuhan, yang dia temukan adalah sukacita. Sukacita meskipun ada kehancuran yang akan dihadapi. Kita melihat di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini berbicara tentang musim yang tidak menghasilkan apa-apa. Musim yang tidak punya kepastian. Tidak ada yang bisa diandalkan pada saat itu. Ya, bisnis, usaha, pekerjaan, semuanya akan hancur karena kedatangan bangsa Kasdim menghancurkan umat Tuhan pada saat itu. Ya, dan kedatangan bangsa Kasdim ini berdampak kepada semua aspek. Mereka akan kehilangan harta milik, mereka akan mengalami kesengsaraan, mereka akan dijajah, mereka akan ditawan, mengalami kelaparan, dan masa depan mereka itu tidak pasti. Tidak ada kepastian nanti ke depannya bagaimana Bapak Ibu Saudara. Tetapi di ayat yang ke-17 dan 18 pasal 3 ini, Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, karena Allah memegang kendali seluruh kehidupan kita. Kita bersuka cita bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, dan bukan karena kita bersuka cita di dalam penderitaan. Tapi karena Allah memegang kendali seluruh kehidupan umatnya, seluruh kehidupan bangsanya, seluruh kehidupan dari Habakuk sendiri dipegang oleh Tuhan. Dan itulah yang mendatangkan sukacita bagi Habakuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya sukacita yang tidak dapat diambil dari kita adalah sukacita yang datang dari Tuhan. Hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Kesenangan yang muncul karena apa yang kita miliki itu akan hilang. Ketika apa yang kita miliki itu hilang, ya. Kesenangan bersama pasangan kita akan hilang ketika pasangan itu kembali, ya, dipanggil oleh Tuhan. Kesenangan kita karena barang yang kita punya itu akan hilang ketika barang itu rusak, ketika barang itu hilang, ketika barang itu tidak berfungsi lagi, maka kesenangan kita pun akan hilang. Tetapi kesenangan, sukacita dari Tuhan tidak akan hilang. Dan inilah rahasianya kenapa Habakuk bisa bersukacita, ya, bisa bersorak-sorai, karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan memegang kendali hidupnya. Saudara, kalau Habakuk mungkin hidup di zaman kita pada saat ini, ya, dia akan berkata seperti ayat ini, meskipun pandemi ini merusak segalanya, meskipun bisnis rusak, usaha, kesehatan, bahkan suasana yang ada pada saat ini semuanya rusak, namun aku akan bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga kita pelajari dari ayat-ayat ini, apa yang Habakuk temukan ketika dia benar-benar berserah kepada Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan. Dia mendapatkan kekuatan yang baru. Di ayat yang ke-19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara, kekuatan ini bukan karena Habakuk kuat, tapi karena Tuhan yang kuat ada bersamanya. Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Tanpa Tuhan Habakuk tidak akan bisa. Dia menggambarkan kekuatan yang ada padanya itu seperti kaki rusa. Kalau terjemahan yang tepat adalah kaki rusa betina. Ya, hanya satu cara yang dipunyai oleh rusa ini ketika dia menghadapi bahaya, yaitu lari, Bapak Ibu Saudara. Dia akan lari karena dia tidak bisa menangkap, dia tidak bisa menerjang, dia tidak bisa menerkam. Hanya satu yang dia punya, yaitu lari. Saudara, yang ya memang rusa ini diberikan kaki-kaki yang kuat. Dan konon
kaki-kaki rusa betina lebih kuat dari kaki rusa jantan. Dan dia akan lari dengan kakinya yang kuat, dia akan bisa lari sampai ke bukit-bukit batu yang tinggi menjauh dari musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk percaya kekuatan Tuhan akan memampukan dia melewati kesusahan. Dia dan bangsanya pasti akan mengalami keselamatan yang Allah sediakan. Yang walaupun keselamatan itu tidak langsung, ya, tapi dia yakin dengan imannya Allah akan menyelamatkan pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa ini adalah masa yang tidak pernah kita duga, kesulitan, kesusahan menekan kita, membuat banyak orang putus asa. Ya, Tuhan sedang memproses kita supaya kita bertumbuh, kita berserah pada kendali Tuhan. Jangan kita berhenti, ya, kita terus berserah kepadanya, biarkan Tuhan mengendalikan semuanya, dan di dalam Dia kita akan menemukan ketenangan, sukacita, dan kekuatan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau terus berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan sukacita, kami boleh mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara.